Bismillahirrohmanirrohim. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ita selaku dosen pengampu metode penelitian bahasa yang telah memberikan waktunya kepada kita kelompok 4 sehingga kami bisa mempresentasikan mengenai tahap penyajian analisis data meskipun dalam jaringan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga materi yang kami sajikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tahap penyajian analisis data yang disusun oleh Denisa Dewi Puspita, Kusnaini, Heni Nurhaini, Uswatun Hasanah, Rizky Amalia, Siti Nurbaiti, Uswatun Hasanah, NIM 68, dan Siti Rahmawati. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Kusnaini. Tahapan pelaksanaan penelitian bahasa secara sinkronis dan diakronis. Yang pertama yaitu metode dan teknik penyajian hasil analisis data penelitian bahasa secara sinkronis. Ada dua metode utama yang dapat digunakan dalam menganalisis data, yaitu metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Yang pertama yaitu metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara membandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual. Lalu yang kedua, metode pada ekstralingual. Metode ini digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual. Teknik dasar yang disebutnya sebagai teknik pilah, unsur penentu yang tidak dimasukkan. Metode penyediaan data dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, metode simak. Metode ini dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak pengguna bahasa. Yang kedua, metode cakap. Metode cakap disebabkan cara yang ditempuh dalam mengumpulkan data itu berupa percakapan antara peneliti dengan informan. Yang ketiga, metode introspeksi. Metode yang melibatkan atau memanfaatkan sepenuh-penuhnya secara optimal peran peneliti sebagai penutur bahasa tanpa melebur lenyapkan peran kepenelitian itu. Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui 2 cara, yaitu pertama, perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis. Kedua, perumusan dengan tanda-tanda atau lambang. Berikut ini beberapa tanda atau lambang yang digunakan dalam perumusan tanda atau lambang. Yang pertama ada tanda asteris. Tanda asteris digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk lingual yang tidak gramatikal dan diletakkan sebelum tuturan itu. Misalnya, mempercantik. Yang kedua, kurung biasa. Tanda ini digunakan untuk menyatakan bahwa formatif yang berada di dalamnya memiliki alternasi sejumlah formatif yang berada di dalamnya. Yang ketiga, kurung kurawal. Tanda kurawal digunakan untuk menyatakan bahwa beberapa satuan lingual yang ada di dalamnya yang disusun secara berlajur dapat dan perlu dipilih salah satu apabila digunakan bersama satuan-satuan lain yang ada di depan atau di belakangnya. Yang keempat, tanda kurung siku. Tanda ini menunjukkan bahwa satuan di dalamnya adalah satuan fonetis dan biasanya digunakan dalam bidang fonologi untuk melambangkan bunyi tertentu yang tidak berstatus fonem. Yang kelima, tanda garis miring. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan satuan di dalamnya adalah fonem. Selain itu, lambang-lambang yang dapat digunakan antara lain lambang huruf, seperti singkatan. 2.
Metode dan teknis penyajian hasil analisis data penelitian bahasa secara diakronis. Penelitian bahasa secara diakronis adalah penelitian bahasa yang dilakukan dengan mengamati fenomena bahasa yang bersifat evolutif, jika bersifat deskriptif, dan cara berpikir secara kronologis atau urutan yang terjadi dari berbagai catatan mengenai beberapa kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian yang berlangsung. Dalam metode penelitian akan dijelaskan mengenai beberapa hal, yaitu jenis penelitian, data dan sumber data, alat penelitian, populasi dan sampel, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Penelitian bahasa dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian huluan dan penelitian hiliran. Penelitian huluan berupa penelitian dasar, yaitu penelitian tentang bahasa itu sendiri. Penelitian huluan dapat berupa penelitian tentang bunyi bahasa, yaitu fonetik dan fonologi. Penelitian tentang sistem pembentukan kata, yaitu morfologi, dan penelitian tentang sistem pembentukan kalimat, yaitu sintaksis. Yang kedua, yaitu penelitian hiliran. Penelitian hiliran biasanya memanfaatkan penelitian huluan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitiannya. Penelitian sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik, misalnya, dapat dikategorikan kepada penelitian hiliran. Tahapan pelaksanaan penelitian bahasa antar bidang. 1. Penelitian sosiolinguistik. Sosiolinguistik didefinisikan sebagai subbidang interdisipliner bahasa dengan sosiologi yang mengkaji fenomena kebahasaan dalam kaitannya dengan faktor sosial, termasuk kelas sosial, jenis kelamin, usia dan etnisitas, dan atau dalam waktu yang bersamaan mengkaji fenomena sosial dengan menggunakan penjelasan atas dasar evidensi kebahasaan. Selanjutnya, penelitian genolinguistik. Dalam penelitian genolinguistik, Mahsun mendefinisikan genolinguistik sebagai subdisiplin antar bidang linguistik dengan genetika yang meneliti masalah pengelompokan populasi manusia. Kemudian A. Metode penyajian hasil analisis datanya, ada prinsip keaslian. Secara metodologis dapat dimaknai bahwa sampel yang diambil itu sedapat mungkin berupa individu yang masih memelihara unsur asli, baik bahasa maupun subtype atau phenotype, dan genotype atau subgenotype. Syarat-syarat prinsip keaslian. Yang pertama, individu itu adalah warga tutur bahasa yang berada di perdesaan, tidak dekat dengan kota besar. Yang kedua, mobilitas individu itu rendah atau jarang berpergian. Yang ketiga, lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Keempat, bukan merupakan hasil perkawinan silang atau lintas bahasa. Yang kelima, berpendidikan rendah, maksimal tamatan SMU atau sekolah menengah umum. Yang terakhir, mempunyai kebanggaan terhadap bahasa dan kebudayaan. Kedua, prinsip keterwakilan. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui dalam pengambilan sampel untuk peneliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan subjek penelitian. Yang kedua, penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian pada subjek penelitian. Ketiga, meminta persetujuan subjek dalam bentuk formulir persetujuan. Dan yang terakhir, pengambilan sampel darah setelah identitas subjek penelitian didata yang mencakup nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan etnis atau bahasa ibunya. Kemudian dilakukan pengambilan sampel. Tahapan pelaksanaan penelitian pembelajaran bahasa. Analisis data menurut Botkin dalam Sugiono merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis agar data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang pertama, reduksi data reduction.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Mereduksi data ini dilakukan peneliti saat observasi atau pengamatan di dalam kelas. Pastinya peneliti mendapatkan banyak catatan. Jadi, semakin teliti peneliti mengamati kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka semakin banyak pula catatan yang diperolehnya. Yang kedua, penyajian data display. Menurut Sugiono, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, conclusion drawing. Langkah terakhir berupa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Sekian dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.